bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semua saat malam hari ini kita semua diperlengkapi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Di hari yang kemerdekaan bangsa kita, hari ini, malam ini kita mau berdoa untuk Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati dan pikiran kita. Bagi bangsa ini kami mau berdiri Tuhan, karena kami tahu setiap rencana dan rancangan-Mu atas bangsa kami. Semua tidak ada yang Tuhan Yesus yang tidak baik. Kiranya kami Tuhan bersepakat, kiranya kami Tuhan terus bergandengan tangan untuk kami berdoa atas bangsa kami, di mana Tuhan masa-masa yang ini, masa-masa ini Tuhan merupakan masa-masa yang sulit bagi bangsa ini. Tapi kami tahu kemuliaan-Mu akan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat pujian ke tangan. Syukur untuk setiap rencana. Syukur untuk setiap rencana-Mu. Amin. Dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Jadi duta kerajaan-Mu. Katakan ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat.
menjadi doa kami Tuhan. berdiri Dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi denganmu. Katakan Indonesia, Indonesia, hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berhati Indonesia, Indonesia di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berhasillah bangsa kami, oh ya Tuhan. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu ya Bapa. Bagi bangsa ini, biarlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu atas negeri kami. Biar kemuliaan-Mu ya Tuhan, Raja semesta alam. Kami bersyukur buat kasih-Mu atas bangsa kami ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan bangsa kami berjalan tanpa kasih setia-Mu ya Bapakku. Haleluya. Tuhan pulihkan, amin, amin. Bapa pulihkan, kembalikan Tuhan bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepada Tuhan-Mu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa pulihkan, oh Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan, bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali ya Tuhan. Dan pulihkan Indonesia, kembali Indonesia. Pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Indonesia, kembali Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya pemulihan-Mu boleh ada atas bangsa kami Tuhan.
Kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami. Kami tahu hati-Mu adalah bagi bangsa kami ya Bapa. Kiranya Tuhan pemulihan-Mu boleh nyata atas bangsa kami. Kalau sebentar kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan pujian kami menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua tetap bersuka cita. Amin, amin, amin. Haleluya. Walaupun kita tidak bertatapan secara muka, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara akan merasakan antusias yang sama. Amin. Haleluya. Kita akan pujian, katakan biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yes, amin. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan, tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari setiap suku dan bangsa. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan
bangsa kita 75 tahun Dirgahayu Indonesia. Dan kita semua adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk melihat kemuliaan-Mu atas bangsa kami, Tuhan. Dan kami menantikan hal itu, Tuhan, di mana Kau pulihkan bangsa kami, di mana bangsa kami berbalik, Tuhan, dari jalan-jalan kami yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami rindu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Layak disembah, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hatiku rindu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Rindu, amin, melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam ini karena kami tahu kami terus hidup dalam penyertaan Tuhan. Kami hidup oleh anugerah Bapa yang terus melingkupi hidup kami, yang terus menyertai kami. Malam ini Bapa, terima kasih kami boleh menyembah Tuhan dalam ibadah okumene malam ini. Biar kiranya anugerah Tuhan dan lawatan Tuhan terus terjadi atas setiap kami dan bahkan umat-umat-Mu. Terima kasih, sebentar kami akan mau terima firman-Mu. Bicaralah lewat firman-Mu sehingga firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan dan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus berarti hamba-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, ya dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada malam hari ini. Saya yakin dan percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Semua dalam sukacita yang dari Tuhan. Yang sukacita sama-sama katakan, saya bersukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini hari yang spesial buat kita, buat bangsa Indonesia. Indonesia masuk masa 75 tahun merdeka. Nah, saya tidak tahu saudara kasih Tuhan bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan itu. Tapi lebih daripada sekedar Indonesia merdeka 75 tahun, bagaimana dengan kehidupan rohani kita,
sebagai kita anak-anak Tuhan yang terus ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, kita perlu sekali sadari seberapa lama kita ikut Tuhan. Perlu kita mulai cek kembali bagaimana kehidupan kita, apa kita sudah merdeka. Nah, temanya malam hari ini, sudah benarkah kita merdeka? Nah, ini pertanyaan saudara. Baik, kita lihat firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Salam seluruh jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, Bumi Tiara dimanapun berada saat malam hari, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita sama-sama dalam satu tubuh Kristus. Bapak Ibu, jadi dimanapun hamba Tuhan di malam hari ini menyaksikan live streaming ini, biarlah semuanya dalam berkat Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36, saudara. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai yang ke-36, 6 ayat malam hari ini. Saudara, kita lihat sama-sama. Yang di rumah boleh buka Alkitab gadget saudara, bahkan Alkitab saudara. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-30. Ya, dengan perikop di atasnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Ya, ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya, saudara. Ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, artinya belum merdeka, saudara. Ya, ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36 yang terakhir. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, ya, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan yang paling asik, yang paling sangat-sangat memberkati saya, ayat yang terakhir katakan, ya, apakah kamu pun benar-benar merdeka? Nah, pertanyaannya, kita sudah benar-benar merdeka atau belum, saudara, ya? Nah, saudara, bisa saja kita tinggal, ya, kita masuk Indonesia, masuk 75 tahun, ya. Bahkan nanti saudara berikutnya tahun demi tahun bertambah, saudara. Bahkan sama persisnya bagaimana kekristenan kita, kehidupan perjalanan pengiringan kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Nah, saudara, kita boleh bertahun-tahun iring dia, ikut dia, saudara kasih Tuhan. Kita mungkin sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, orang Kristen. Tapi pertanyaannya bukan sekedar seberapa lama kita menjadi orang Kristen, seberapa lama kita menjadi pelayan Tuhan, tapi benar-benarkah hidup kita sudah merdeka? Nah, ini yang perlu saudara kita garis bawahi, ini yang perlu kita sadari. Apakah kita sudah benar-benar merdeka, atau jangan-jangan kita ada di dalam pelayanan, kita ada di dalam sebuah komunitas rohani, tapi kehidupan kita masih terus dibelenggu, masih terus dijajah, masih terus diperbudak, saudara kasih Tuhan. Nah, makanya saudara lihat apa dikatakan ayat firman Tuhan ayat 30, ya. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepada, ya, bagus sekali. Banyak orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Pemberitaan Yesus yang luar biasa. Karena perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Yesus. Ada mujizat-mujizat yang menyertai pelayanan. Orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan. Semua melihat hal itu. Dan saya yakin, itu akan membuat daya tarik tersendiri bagi pelayanan yang ada, yang sedang dikerjakan pada zaman itu oleh Yesus. Tapi saudara, hal yang paling dalam yang Yesus mau ajarkan dalam firman ini, apa dikatakan? Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, saudara lihat, ada penekanan yang lebih dalam lagi dikatakan, ya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nih saudara kasih Tuhan. Jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Nah, saudara lihat, mulai Yesus ajarkan mereka bukan lagi sekedar hanya percaya, tapi ada sebuah penekanan yang lebih dalam lagi, masuk kepada konsep bagaimana menjadi orang yang di hidupnya memiliki firman, saudara. Jadi saudara kasih Tuhan bukan berarti
menjadi orang Kristen itu salah. Tidak, menjadi orang Kristen tidak salah, menjadi pelayan Tuhan tidak salah, menjadi hamba Tuhan tidak salah, saudara. Tetapi penekanan ayat itu tidak dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi masuk kepada murid-murid. Tapi dengan catatan, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Ini persoalannya bagi kita, bagi saya dan saudara. Nah, kenapa saya katakan ini sebuah persoalannya? Saudara, artinya di pertama di ayat 30 dikatakan banyak orang menjadi percaya karena pelayanan. Ya, bahkan mungkin hari-hari ini banyak orang percaya karena pelayanan hamba Tuhan si A, si B, semua berbondong-bondong ya, hadir di KKR, hadir di ibadah-ibadah, pelayanan mujizat, kesembuhan, semua orang percaya berbondong-bondong. Tapi masalahnya bukan sekedar hal itu saja berbondong-bondong, tapi adakah firman tetap di dalam diri kita? Nah, ini akan membedakan, saudara. Nah, penting sekali kita mulai menempatkan posisi rohani kita menjadi pribadi yang memiliki firman. Amin. Makanya saudara lihat apa dikatakan ya, ayat 32. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara lihat, ada perbedaan antara orang-orang percaya yang berbondong-bondong. Penekanan yang lebih bagus dikatakannya lagi apa? Jika ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, nih levelnya mulai naik. Levelnya apa? Kamu benar-benar tidak lagi palsu, benar-benar tidak KW. Tanya sebelahnya, kamu benar-benar murid Tuhan enggak? Haleluya. Nah, catatan menjadi murid Tuhan harus firman tetap dalam diri kita. Apa dikatakan? Kamu adalah benar-benar murid-Ku. Terus apa dikatakan? Dan kamu mengetahui nih. Murid akan mengetahui kebenaran. Mengetahui apa lagi? Kebenaran itu yang akan memerdekakan. Jadi saudara, kalau saudara hanya saja orang percaya, belum menjadi murid, berarti saudara firman belum tinggal dalam diri kita. Makanya saudara, firman, bagaimana kita membuktikan diri kita sebagai murid? Firman harus tinggal ada dalam diri kita. Apa dikatakan? Jika kamu tetap dalam firman, hidup kita dalam firman, artinya dalam koridor, dalam perkataan firman, sesuai firman Allah. Hidup kita ada di situ, ada di jalurnya firman Allah, bukan di jalur yang lain. Saudara, ada banyak orang sekedar jadi orang percaya, tapi hidupnya di jalur yang lain, di luar daripada kehendak Allah, di luar segala keinginan Allah, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan, melakukan dosa, tipu, ya kan, tipu sana, tipu sini, gampang sakit hati, gampang kecewa, menyimpan kepahitan bertahun-tahun, ya, hidup dalam segala pelanggaran, dalam dosa, terus masih. Nah, itu masih belum jadi murid, hanya masih levelnya karena hanya percaya saja. Lihat saudara, ya. Apa dikatakan? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara lihat, yang terbelenggu karena kebenaran ada dalam diri kita, kita tetap dalam firman Allah, maka firman Allah, kebenaran itu memerdekakan diri kita, memerdekakan saya dan saudara. Nah, artinya penting sekali firman itu mulai tinggal dalam kita, dan kita mulai selaras dengan firman, bukan selaras dengan hanya agamanya. Jangan mabuk agama, jangan saudara hanya bangga jadi orang Kristen, tapi firman tidak ada dalam diri kita. Kita tidak tetap dalam firman Allah, kita bikin kemau hidup kita saja. Nah, ini menjadi persoalannya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apalagi dikatakan ya, ayat 33. Jawab mereka nih, setelah Yesus kasih tahu, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu ke mereka? Nih saudara, saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bangga dengan atribut keagamaannya. Bahkan bangga dengan, oh bapak saya itu pendeta, keluarga saya keluarga hamba Tuhan, oh kami itu keluarga yang melayani Tuhan. Nah saudara lihat, ada banyak orang bangga dengan atribut itu. Sehingga tanpa disadari Allah bergerak bukan karena saudara turun-temurun, bukan karena sebuah keturunan kita. Allah bergerak dengan cara bagaimana kita hidup dalam firman atau tidak. Nah, bukan persoalan saudara bapak kita pendeta, mama kita pelayan Tuhan, sintua, ya kan, ketua sinode, atau apapun itu. Nah, Tuhan mau ubah masalah itu saudara. Karena apa? Lihat dalam katakan, ayat 33-nya itu dikatakan, mereka menjawab begini,
kami adalah keturunan Abraham. Mereka begitu bangga dengan menjadi keturunan Abraham. Betul, kita adalah keturunan Abraham. Tapi saudara, bukan menjadi standar kalau keturunan Abraham itu sudah hidup dalam firman, tinggal dalam firman. Belum tentu. Makanya Yesus mau ajarkan hal ini, bagaimana supaya jangan bangga hanya karena atribut-atribut keagamaan, karena ya nenek moyang kita orang Kristen, anak opung kita, paman kita, papa kita, pelayan Tuhan, lantas saudara. Kenapa? Mempercayai Tuhan, melakukan firman Tuhan itu nggak bisa boncengan. Bukan karena si A, si B, tapi karena sebuah keputusan kita tinggal dalam firman atau tidak, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Nah, ini menjadi persoalan. Ini menjadi harapan dari firman ini. Nah, saudara lihat apa dikatakan? Sesungguhnya setiap orang, apa dikatakan ya? Kata Yesus kepada mereka, ayat 33 dulu saya katakan. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Nih, tanpa disadari mereka sedang terbelenggu. Tidak merdeka. Kenapa? Mereka hanya terjebak sebagai keturunan Abraham. Ya, Yesus tidak bergerak karena hanya atribut kekristenan, tidak. Kuasa Tuhan, hidup kita dibebaskan bukan karena saudara, ya, hanya menjadi orang percaya, tidak. Tetapi bagaimana kita mau dimerdekakan, kita mau dibebaskan oleh kebenaran itu. Jadi jangan berpikir kalau saudara sudah menjadi orang percaya, lantas kucuk-kucuk saudara dibebaskan, dimerdekakan. Belum tentu. Bagaimana saudara kita dibebaskan adalah bagaimana kita mempunyai kebenaran dan kita hidup tetap dalam kebenaran itu. Itulah yang memerdekakan. Kenapa? Kebenaran itu seiring waktu terus melakukan, ya, melakukan pemulihan, pembaharuan dalam diri kita. Makanya berubahlah oleh pembaharuan, kata firman. Pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, jemaat Tuhan, Okumene, Philadelphia, dimanapun berada, bahkan seluruh umat-umat Tuhan malam hari ini yang bersama-sama dalam ibadah live streaming ini, mari kita mulai. Benarkah kita sudah merdeka? Jangan-jangan Indonesia 75 tahun sudah merdeka, tapi apakah juga benar sudah merdeka? Nah, pertanyaannya kembali, kita ikut Tuhan sudah berapa lama? Saudara jadi orang percaya sudah berapa lama? Kita melayani itu sudah berapa lama? Kita menjadi menjadi pelayan Tuhan, diaken apapun seberapa lama? Tapi pertanyaan, sudah merdeka hidup saya dan saudara? Ini perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Makanya dilihat apa dikatakan, kata Yesus kepada ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, nih saudara, penyakitnya di sini adalah hamba dosa. Mau itu keturunan Abraham, mau keturunan Yakub, mau keturunan Isa, maupun engkau dari keturunan hamba Tuhan, maupun kita keturunan ketua sinode gereja, mau kita itu keturunan dari gembala besar, gereja besar, mau itu bapak kita adalah keturunan dari hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tidak ada urusannya. Kebenaran adalah tetap kebenaran yang akan mengerjakan, ya, mengerjakan pembaharuan, yang akan memerdekakan. Pertanyaannya, kebenaran itu sudah memerdekakan kita atau belum? Nah, jangan-jangan kita hanya bersembunyi di balik karena keturunan kita, bapak kita, kita bersembunyi karena level-level, ya, levelnya rohani, hal-hal perkara rohani saja. Tapi kita terus terbelenggu, kita dijajah. Saudara dijajah oleh sakit hatimu, engkau dijajah oleh iri dengki, engkau dijajah, diperbudak oleh dosa, engkau tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan, engkau terus hidup dengan semau saja. Nah, ini persoalan. Nah, makanya Tuhan jelaskan lagi, apa dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya kan saudara? Jadi artinya sekalipun keturunan Abraham, kalau terus berbuat dosa berarti hamba dosa. Jadi jangan bangga. Mau itu bapak engkau dan saya keturunan pendeta besar, mau keturunan sinode, kalau kita hidup dalam dosa berarti kita hamba dosa. Ini pertanyaan. Inilah sebuah inilah sebuah kenyataan yang harus kita mulai sadari, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. Amin. Ya. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, mari kita terus paham, kita terus sadar memberi diri kita untuk terus benar-benar sungguh-sungguh dimerdekakan. Amin. Coba sama-sama katakan, saya dimerdekakan malam ini. Haleluya. Ya, Saudara lihat ayat yang 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Nih, ini yang mulai membedakan.
Ya kan? Karena apa saudara? Pertama tadi 30 orang percaya terus apa? Ya, masuk kepada murid, terus dari murid apa dikatakan? Menjadi anak, ya kan? Menjadi anaknya. Saudara lihat ada sebuah peningkatan, ada sebuah perubahan level yang terjadi ketika kebenaran memerdekakan kita. Kenapa dikatakan? Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Nah, kalau kita terus mau kita pun itu keturunan rohaniawan, keluarga kita keluarga melayani Tuhan semuanya. Kalau kita terus hidup dalam belenggu dosa, kita belum merdeka, maka saudara kasih Tuhan kita tetap menjadi hamba dosa. Haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang terpenting? Izinkan kebenaran memerdekakan kita. Amin. Izinkan kemerdekaan mengubah level hidup kita, level rohani kita, status rohani kita. Sehingga kita tidak menjadi hamba dosa lagi, tapi kita menjadi orang yang dimerdekakan. Kita menjadi anak yang memiliki janji, yang menjadi ahli waris, yang memiliki apa yang menjadi milik Bapa, itulah yang akan menjadi milik anak. Jadi ini perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 36 apa dikatakan? Jadi apabila itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Coba sama-sama katakan, saya benar-benar merdeka malam ini. Haleluya, amin. Nah, saudara lihat apa dikatakan 38. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Nah, saudara lihat, anak tetap tinggal. Makanya saudara lihat, pekerjaan Yesus sebagai anak itu adalah untuk apa? Memerdekakan. Kenapa? Itulah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan terbesar bukan karena untuk keturunan Abraham, bukan. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk keturunan Abraham. Tapi Yesus datang untuk dunia, untuk setiap orang yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pribadi yang memerdekakan hidupnya. Jadi malam hari ini saudara kasih Tuhan, mari kita mulai pahami. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Kenapa? Yesus itu kebenaran. Ya kan? Yesus itu adalah firman. Ya. Maka Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Makanya saudara, bagaimana kita merdeka, sungguh-sungguh merdeka, adalah kita terus memberi diri kita. Untuk apa? Kebenaran itu tinggal dalam diri kita dan kita tetap dalam kebenaran. Nih, saudara saya ulangi. Kebenaran itu tinggal dalam diri kita dan kita tetap di dalam kebenaran. Jadi nggak boleh setimpang, nggak boleh hanya satu saja. Kebenaran dalam diri kita, ya kan, ada dalam diri saya dan saudara, dan kita tetap berjalan dalam kebenaran. Jadi bukan hanya mempunyai firman, tapi kita tidak hidup dalam firman. Amin. Jadi kita bukan sekedar terima firman, kita tahu firman. Jadi kita benar tetap berjalan sesuai dengan firman, hidup dengan sesuai firman. Nah, inilah yang Yesus mau ajarkan. Karena apa dikatakan? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Nih pertanyaannya. Nah, sudahkah kebenaran itu? Sudahkah Yesus memerdekakan hidup saudara? Memerdekakan saya dan saudara malam hari ini? Atau kita terus hidup dalam belenggu? Kita dijajah dengan sakit hati. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengampuni. Saudara menerima kebencian bertahun-tahun. Saudara begitu pelit, begitu kikir, hidup merasa diri bahwa saudara punya semuanya. Ya, kita dibelenggu, kita dijajah oleh keinginan, oleh uang, oleh harta, oleh kesombongan kita. Kita merasa kita paling hebat, ya kan? Kita dijajah oleh merasa kita paling rohani dari orang lain. Kita merasa pelayanan kita lebih sukses dari orang lain. Hello, kita sedang mengalami belenggu, kita sedang dijajah oleh sifat kesombongan. Kalau begitu berpikir. Makanya saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan, semua pelayan Tuhan, mengizinkan kemerdekaan itu menjadi milikmu yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya saja, tapi kita benar-benar menjadi orang yang sudah dimerdekakan. Katakan sama-sama, saya mau dimerdekakan. Haleluya, amin. Kita sungguh benar-benar dimerdekakan Allah. Karena apa? Dengan cara dimerdekakan oleh kebenaran oleh Allah itulah kita akan menjadi anak-anak Allah. Haleluya, amin. Dan anak-anak Allah itu tinggal di rumah Bapaknya. Dan ketika anak-anak tinggal di rumah Bapa, berarti anak akan mewarisi apa yang menjadi miliknya Bapa.
Makanya saudara, apa yang dia punya semuanya milik saudara. Asalkan saudara tetap tinggal dalam kebenaran. Asalkan kita terus hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada alasan untuk kita bermain-main dengan kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ya, menyikapi kemerdekaan hari ini 17 Agustus. Indonesia merdeka 75 tahun. Bagaimana kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara? Apakah kita benar-benar sudah sungguh merdeka? Atau jangan-jangan kita masih terbelenggu? Ya, bagaimana hatimu, pikiranmu, jiwamu? Ya, bagaimana dengan semua kehidupan pelayanan kita? Jangan puas dengan hanya karena kita sudah melayani. Tapi pertanyaannya, kebenaran ada nggak dalam diri kita? Kita tinggal tetap dalam kebenaran, atau kita membangun kebenaran diri sendiri? Maka kita tidak pernah sampai dalam kemenangan. Kita terus dijajah. Orang dijajah terus dengan sakit hatinya, orang dijajah terus dengan sakit penyakit, orang dijajah oleh kekhawatiran, ketakutan, orang dijajah terus dengan tidak mau mengampuni, merasa diri paling benar, merasa tidak bersalah. Nah, saudara, ini sebuah belenggu-belenggu. Tanpa kita sadari, kita terus dijajah oleh pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, hal-hal yang najis terus membelenggu hidup kita. Nah, bagaimana saudara mengalami kemerdekaan? Saudara-saudara, izinkan kebenaran itu memerdekakan. Izinkan anak itu, Yesus Kristus, malam ini memerdekakan hatimu, jiwamu, memerdekakan rohmu, bahkan memerdekakan seluruh hidupmu dari semua belenggu, sakit penyakit, apapun itu. Jangan berpikir saudara, kalau saudara menyimpan sakit hati itu tidak mau menyebabkan saudara bisa menjadi sakit. Saudara, banyak orang yang menjadi sakit karena apa? Menyimpan sakit hati dalam dirinya, tidak mau mengampuni. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari biarkan kebenaran itu benar-benar memerdekakan. Jangan bangga seperti orang Yahudi tadi, oh kami ini keturunan Abraham. Nah, saudara, itu tidak menjamin. Saudara mau dari berapa keturunan, dari nenek moyang kita, mulai dari nenek moyang kita sampai rentetan bapak kita, semuanya keturunannya hamba Tuhan, itu nggak menjamin Bapak Saudara. Yang menjamin adalah bagaimana kebenaran itu memerdekakan diri kita, dan kebenaran itu tetap dalam diri kita, dan kita hidup dalam kebenaran. Maka saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, saya pastikan saudara akan dimerdekakan dengan sungguh-sungguh. Tidak sedang menghayal, tidak katanya, tapi engkau benar-benar mengalami kemerdekaan. Hatimu bebas, jiwamu bebas memuji Tuhan. Engkau bebas dalam kemenangan anugerah Allah. Engkau boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan terus mengangkat hidupmu, mengangkat pelayananmu, mengangkat rohanimu, rumah tanggamu, membebaskan semua kehidupan anak-anak kita, melepaskan semua hal-hal yang mengintimidasi selama ini, ketakutan, kecemasan, sakit penyakit, bertahun-tahun membelenggu dirimu. Tapi ketika engkau izinkan Yesus Kristus kebenaran itu memerdekakan malam ini, melepaskan belenggu-belenggumu, malam ini engkau akan lihat mujizat terjadi atas dirimu. Engkau akan melihat kuasa Tuhan membebaskan hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, dibebaskan semuanya. Amin. Saudara percaya bahwa kuasa kebenaran itu sungguh memerdekakan? Amin. Nah, makanya mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, bahkan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita bangun hidup kita dalam seluruh kehendak Allah. Kita bawa diri kita terus, pelayanan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, hidup kita, bahkan apapun yang Tuhan anugerahkan hari-hari ini, bawa terus semua dalam kemerdekaan, dalam kemenangan, dalam kebebasan yang dikerjakan oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu. Terpuji nama Tuhan. Malam hari ini saya kena percaya seluruh umat Tuhan diberkati, dan percayalah kuasa Tuhan menjamah engkau, kuasa Tuhan membebaskan engkau malam hari ini. Jika engkau dalam sakit penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam bentuk apapun itu, dalam kekhawatiran, kebimbangan, malam hari ini doa dan harapan saya berdoa, kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Engkau yang sakit, engkau akan disembuhkan dengan kuasa otoritas nama Yesus. Engkau disembuhkan segala sakit penyakit, enyah dan meninggalkan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kebenaran memerdekakan diri. Izinkan kebenaran itu menyentuh hatimu, mengubah semua konsep kita yang salah. Terpuji nama Tuhan. Mari kita datang berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur boleh ada di dalam hadirat Allah. Di dalam ibadah Okumene malam ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Kau jamah seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada. Okumene Tuhan, Engkau jamah umat-umat-Mu, Okumene Philadelphia yang Kau jamah. Bahkan dimanapun umat-umat Tuhan, tubuh-tubuh Kristus yang ada dimanapun yang sedang menyaksikan ini,
live ini Tuhan. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Segala sakit penyakit yang membelenggu tubuh mereka, perintah keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebenaran, kuasa Allah memerdekakan hidupmu. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau memberi penghiburan, berkati setiap umat-umat-Mu, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, para suami, dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka, Engkau memberkati. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja, sehingga setiap kami, setiap umat-umat-Mu, boleh terus semakin dibebaskan. Hidup mereka tidak dijajah, tidak diintimidasi, tidak ada perkara-perkara si jahat yang membelenggu setiap mereka. Sebab itu aku berdoa membebaskan setiap hidup mereka, jiwa tubuh roh mereka. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus disembuhkan, dibebaskan Engkau. Aku putuskan semua belenggu-belenggu kejahatan, belenggu-belenggu sakit penyakit, belenggu-belenggu dosa yang membelenggu Engkau bertahun-tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamah Engkau. Pedang roh memutuskan semua belenggu-belenggu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamahmu. Terimalah kuasa Tuhan mengalir atas hidupmu. Terimalah kuasa Tuhan memerdekakan engkau malam ini. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja atas tubuhmu, atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Engkau dimerdekakan. Dan engkau akan hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran akan terus membawamu semakin dalam lagi. Semakin dalam. Engkau semakin tenggelam dalam kebenaran itu. Dan engkau sungguh menikmati kebenaran itu. Mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, berkati pekerjaan usaha mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan setiap apapun yang mereka persembahkan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan juga berkati. Sehingga setiap benih yang mereka tabur, itu menghasilkan berkat Allah. Seturut dengan apa yang menjadi bagian yang terbaik yang Kau siapkan bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya malam hari ini. Ibadah kami Tuhan biarlah Engkau terus melakukan perkara ajaib. Berkati bangsa kami Indonesia, Tuhan terus campur tangan. Indonesia Tuhan terus lawat, perbaharui. Dengan cara kerja Allah saja sanggup memulihkan. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan Indonesia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami kena percaya malam hari ini setiap kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyebut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tangan Tuhan sendiri akan memberkati setiap engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Diberkatinya hidupmu, diberkatinya keluar masukmu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya istri rumahmu, diberkatinya pekerjaan dan usahamu, dibuatnya berhasil. Segala sesuatu kau kerjakan, karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan yang sudah menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita terus tetap semangat. Semangat di dalam kemerdekaan, di dalam kebenaran Allah. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh setiap kita. Mari terus kita mengerjakan perkara-perkara yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Kami keluarga pendeta Leven Santuri beserta seluruhnya. Shalom bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.